Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala ke-20 dengan tema Segala sesuatu berpusat pada Allah. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang Paulus ungkapkan dalam Roma pasal 11 ayat 36 berangkat dari konsep teologi Paulus yang teosentris. Segala sesuatu berpusat pada Allah. Jika kita mempelajari kitab Roma dibagi dalam dua bagian besar. Pasal yang pertama hingga ayat pasal 11 banyak bicara mengenai pengajaran atau hal-hal yang bersifat doktrinal. Sedangkan bagian kedua, pasal 12 hingga pasal 16, Paulus membicarakan hal-hal yang bersifat praktikal. Di akhir pengajaran yang bersifat doktrinal, Paulus memberikan semacam konklusi atau kesimpulan atau intisari pengajaran bahwa segala sesuatu berpusat pada Allah. Hal ini ditandai dengan menggunakan 3 kata preposisi kata depan yang memberikan penekanan kepada setiap gagasan teologis tersebut. Segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian pertama, segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, berarti segala sesuatu bersumber dari Allah. Hal ini dapat kita lihat kisah penciptaan alam semesta dan isinya, termasuk juga manusia. Tuhanlah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebetulnya bukan hanya penciptaan saja, tetapi dalam segala sesuatu, dan khususnya dalam konteks surat Roma adalah bicara tentang karya keselamatan yang bersumber pada Allah. Allah lah yang berinisiatif, Allah yang merencanakan, Allah juga yang menggenapinya dengan memberikan putra tunggalnya untuk datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa. Allah memilih dan menyelamatkan orang berdosa berdasarkan kasih karunia Allah. Yang Paulus tekankan adalah kemurahan Allah dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara sekalian, Paulus menekankan sola gratia. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Baik keselamatan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, jabatan, harta kekayaan, dan lain sebagainya, semuanya berasal dari Allah. Jika demikian, kalau segalanya adalah pemberian Allah, kita harus menjaga, kita harus mengucap syukur atas apa yang telah dikaruniakan dan diberikan Allah kepada kita. Bagian yang kedua, segala sesuatu adalah oleh Dia. Kata oleh seharusnya diterjemahkan menjadi melalui. Dalam konteks ini, segala sesuatu adalah oleh atau melalui Dia, berarti juga segala sesuatu ada dalam campur tangan Allah, yang kita kenal dengan istilah pemeliharaan Allah, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Jika bagian pertama mengingatkan kita tidak boleh sombong, maka bagian kedua mengingatkan kita tidak boleh khawatir menghadapi kesulitan hidup ini. Sebab segala sesuatu ada dalam campur tangan Allah, ada dalam pemeliharaan Allah. Bagian ketiga, segala sesuatu adalah bagi Dia, bagi kemuliaan Allah. Allah lah yang harus menerima pujian, hormat, dan kemuliaan dari kita. Jika bagian pertama Paulus menekankan sola gratia hanya karena anugerah, maka bagian ketiga dari intisari ini Paulus menekankan
soli Deo gloria. Kemuliaan hanya kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan hanya milik Allah. Orang yang benar-benar memiliki pemahaman adalah orang yang tahu meninggikan Allah dan mengembalikan semua kemuliaan dan syukur kepada Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus juga menekankan tujuan hidup manusia tidak bisa lepas dari keberadaan Allah dan rencananya. Allah telah menetapkan manusia bahwa sejak semula, semua manusia yang diciptakan adalah untuk kemuliaan Allah. Hanya dalam kerangka hidup memuliakan Allah saja, kita akan menemukan dan mengalami makna hidup yang sejati. Dan hanya dalam proses itu, kita baru dapat menikmati anugerah Allah yang seutuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.